Hina Al-Habib Ali di malam 21 di rumah putra beliau Al-Habib Alwi. Hadza Al-Habib Alwi bin Ali itu anaknya Habib Ali yang paling kecil. Akan tetapi walaupun dia paling muda, paling kecil, paling agung halnya beliau. Dan Habib Ali cinta betul kepada putra beliau Hadzal Habib Alwi. Wal Habib Alwi dikuburnya di mana? Di Solo. Abahnya Habib Anis. Al Habib Ahmad bin Alwi, Al Habib Anis bin Alwi. Masya Allah, abuhum Hadzal Habib Alwi. Ini Habib Ali lagi di rumahnya anaknya Al Habib Alwi. Itu saat di rumahnya itu beliau bilang, mudah-mudahan Allah Ta'ala tulis amalan kita di lembaran gobul. Allah Ta'ala hidupkan hati kita sebagaimana Allah Ta'ala hidupkan hati para kekasihnya. Alhamdulillah, kata Habib Ali, dimanapun kita duduk, majelis kita ma'mur. Ma'mur dengan zikir. Ma'mur dengan zikrillah, ma'mur yang kita sebut Allah, yang kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kehidupan yang menyenangkan. Ini adalah kehidupan yang nikmat. Kehidupan yang nikmat adalah dengan mengisi umur kita, memakmurkan umur kita dengan zikir. Itu kehidupan yang nikmat, bukan dengan makanan, mau ngelampiaskan syahwat, nafsu, ngumpulkan harta, itu mah kehidupan hewan. Tapi kehidupan nikmat adalah memakmurkan waktu dengan zikir. Habib Ali bilang, saya mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jumpa dalam mimpi saya bilang kepada Rasulullah, saya beri salam, dijawab oleh Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, ya Ali, sesungguhnya amalanmu dan amalan kawan-kawanmu semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Terus Habib Ali bilang, dan kalian adalah sahabat-sahabatku semuanya, katanya Habib Ali. Insya Allah kita enggak sezaman sama Habib Ali. Tetapi kita kan, ya kita berteman sama omongannya tiap malam kita dengerin omongannya, kita baca omongannya. Seolah-olah Habib Ali ada duduk di tengah-tengah kita. Terus masa nggak jadi sahabatnya Habib Ali? Ada orang tiap hari baca Quran, sahabat Al-Quran. Tiap hari nonton TV, sahabat TV. Tiap hari nonton medsos, sahabat medsos. Tiap hari belanja online, sahabat belanjaan deh, begitu. Nah sekarang tiap malam kita baca kalamnya Habib Ali. InsyaAllah kita masuk ya dalam sahabat Ali. Diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali bilang, saya berkali-kali melihat Rasulullah, mimpi Rasulullah di rumah ini. Kata Habib Ali, di rumahnya Habib Alwi. Dan Alhamdulillah rumahnya kaum solihin dulu, Masya Allah. Di rumahnya mereka mungkin gak ada beras. Mungkin di rumahnya mereka gak ada roti, gak ada makanan siang, gak ada makan malam. Akan tetapi di rumah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dekat dengan Rasulullah, makmur dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dia bangun rumah. Terus paman beliau Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir bilang waktu diundang di rumahnya, bilang, ya Abdullah bin Umar, wahai keponakanku, ini saya mimpi rumah kamu seolah-olah paling tinggi di kampung ini, di Masilah. Terus udah gitu kamar yang kamu tinggal nih, yang kamu sering di situ, itu menjadi paling tinggi. Ruangan itu paling tinggi di antara semua ruangan yang ada di kamar ini. Saya mau tahu apa sih yang kamu lakukan? Maka dijawab, ya khal, wahai pamanku, alhamdulillah ini rumah saya tidak ada satu anak tangga pun di sini, melainkan saya sudah pernah hatamin Quran di setiap anak tangga. Dan kalau kamar saya lebih tinggi di antara semua ruangan itu, ini nggak ada satu anak tangga pun melainkan saya udah hatam Quran. Tiap ruangan saya udah hatam Quran di situ. Adapun yang ruangan saya khusus itu sih saya udah hatam Quran, ya jangan bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali, berpuluh-puluh kali saya hatam Quran di situ. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar, dia gali kuburannya di masa hidupnya. Dia gali kuburannya, dia hatamin Quran di dalam lubang kuburnya berkali-kali. Ditanya sama anaknya, kenapa bah jangan di kuburan, ya di rumah aja, kita malu kalau ada tamu. Ditanya, abah kalian kemana? Abah di kuburan, di lubang kubur, kita malu ngomongnya. Bilang, ya waladi, saya melakukan ini semata-mata karena saya baca di kitab Rabi'atul Adawiyah, di masa hidupnya dia gali lubang kubur, tiap hari dia ngaji di lubang kuburnya itu 7.000 kali. Tiap hari dia ngaji hingga menghatamkan Quran di dalam lubang kuburnya sebanyak totalnya 7.000 kali.
Nah saya cari di kitab manaqib wali-wali, nggak ada yang sebanyak itu. Ya, karenanya itu ya saya lagi mau mengejar, memecahkan rekor tersebut. Kalau kagak malu kita laki-laki kalah sama perempuan. Subhanallah, alhamdulillah begitu ini dia bilang setelah sekian tahun, alhamdulillah akhirnya saya sudah menghatamkan 7.000 kali. Anaknya bilang, yaudah bah cukup. Oh nggak bisa, belum cukup. Masa sama sama perempuan? Dilebihin 1.000, jadi 8.000 kali dia hatamkan Quran dalam lubang kuburnya. Nah kita nih sekarang rumah kita bagaimana? Yang bunyi di situ apaan? La ada nabi, wala ada Quran, wala ada zikir, wala ada qiyamul lail, wala ada tahajud. Nih syukur Ramadan aja kadang masih TV masih nyala. Ramadan TV masih nyala. Bayangin akhiril lail sebelum subuh TV masih nyala. Nontonnya kuis sebelum subuh. Dia dengar nggak tahu tayangannya apa? Anda nggak tahu deh. Tapi yang jelas TV nyala sebelum subuh. Bainal maghrib wal isya TV nyala. Sebelum maghrib TV nyala. Siang sambil ngasuh TV nyala. La ilaha. Ada Ramadan. Bagaimana hari-hari yang lain? Bagaimana Nabi mau masuk ke dalam rumah kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala deketin kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Enggak ada hal yang bikin senang, bikin damai, bikin tentram melebihi mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi, sebutan Nabi, ngebayangin Nabi, itu yang bikin damai, itu yang bikin tentram. Wah, ente buka TV, ya yang dibahas dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi, itu lagi, itu lagi. Enggak ada habisnya semuanya, sampai enak kita. Sampai yang begituan. La ilaha illallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerahnya kepada kita. Ayo ambil kesempatan, ini malam 21. Ambil kesempatan, bangun momen antara kita dengan Allah Ta'ala. Ambil cari waktu-waktu kita dengan Allah di malam-malam yang mulia ini. Ini di malam yang kayak begini nih, ini sekarang udah malam 21, besok 22. Bentar lagi, ini 10 hari terakhir. Berapa banyak para awliya wa salihin mencapai pendekatan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah tiap saat turun kepada mereka. Ada yang anugerahnya tiap dia sholat dapat anugerah. Tiap dia baca Quran, tiap ayat anugerah. Tiap zikir dapat anugerah. Masya Allah. Kelezatan, kenikmatan mereka rasakan. Wa fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu mereka masih di dunia udah menikmati kelezatan, kedamaian, ketentraman. Sampai dibilang bahwasanya saya nih ngaji mendapatkan kelezatan yang luar biasa, kata Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Sampai saking lezatnya yang saya rasakan ketika saya ibadat, saya ngaji, sampai saya mikir jangan-jangan di akhirat nggak ada pahalanya. Soalnya saya udah ngerasain pahalanya gede banget di dunia. Saking lezatnya. Ya, ente disuruh makan yang enak, cari kelezatan, senang-senang, terus ente dapat pahala, dapat gaji. Nah begitu juga saya kalau ngaji, kayaknya tuh emang tuh itu kenikmatan yang saya dapat dalam haji seolah-olah tuh udah pahala. Jadi di akhirat ada pahalanya lagi, saya juga nggak tahu. Saking kenikmatannya, pahalanya udah saya dapetin di dunia ini. Kata beliau, Masya Allah. Sampai dibilang kalau penghuni sorga merasakan kelezatan yang kita rasakan, berarti sorga tuh enak banget, nikmat banget. Seandainya mereka merasakan kelezatan yang kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya dan kelezatan dalam ibadat. Malam 21 udah merasakan kelezatan sujud belum? Udah merasakan kelezatan tilawah belum? Udah merasakan kelezatan Al-Qur'an belum? Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Allah taala pandang kita dengan pandangan rahmatnya.